Jadi waktu itu ada satu keluarga kita, dia kayak batuk-batuk kan. Jadi gue parno dong, gue antigen. Tapi sekalian deh kita antigen satu rumah. Yang punya gue keluar 2 strip, langsung kita PCR satu grup. Benar gue positif. Tapi yang kedua ini nggak terlalu gimana-gimana kayak yang pertama. Jadi lebih enteng, OTG gitu. Tapi tetap kita semua jaga prokes biar cepet hilang kan. Iya. Yang kena, gue kena, tim gue semua kena, terus keluarga gue semua kena, benar-benar kayak kita tuh rame-rame semua langsung jadi satu kena. Tapi luckily kita semua juga negatifnya di momen yang bersama, jadi sekarang kita udah antibody nih katanya ya. Jadi ya. Mungkin karena kita udah vaksin juga, ngikutin prokes dari pemerintah dan lain sebagainya, jadi gejalanya mungkin lebih enteng. Tapi tetap aja nggak anggap remeh, karena kita kan nggak tahu ya, COVID tuh bisa is unpredictable. Jadi tetap aja di zaman-zaman sekarang prokes yang ketat, prokes yang benar, karena ya seperti yang kita tahu tanpa dipungkiri bukan digoreng-goreng, tapi memang COVID lagi berkeliaran nih, dia lagi disco nih, you know, jadi be careful everybody. Lemah? Ya, aku jujur, aku sempat lengah juga, dimana kita kan syuting ketemu banyak orang dan lain sebagainya, dan mungkin aku ngeremehin angka yang udah mulai menurun, tiba-tiba kena lagi. Nah sekarang kita harus benar-benar back to prokes. Jadi ini nggak sih, jadi Panikan sih enggak, lebih jaga diri aja, tapi udah mulai menerima bahwa kita hidup di zaman seperti sekarang, kita hidup di zaman yang ada COVID-nya, we're living together with Corona. Jadi ya kita coexist aja lah sama-sama dan jaga protokol. Tapi nggak ada aktivitas juga. Ganggu men, gua nggak kerja seminggu, males banget. Alright, Bosen. Bosen. Ya. Gara-gara apa? Oh, istirahat yang banyak, minum banyak air putih, vitamina yang cukup, and you'll be good. Alhamdulillah udah sehat. Cuma sebentar aja kok. Alhamdulillah cuma seminggu. Kronologisnya gimana? Apa? Enggak, ini aja mungkin kondisinya lagi kurang sehat, lagi nggak fit. Cuma alhamdulillah nggak terlalu berat sih, cuma sakit tenggorokan aja. Terus seminggu udah sembuh gitu. Karena aku kan juga ngejemur, olahraga gitu, makan vitamin, suntik vitamin, booster segala macam. Alhamdulillah cuma 6 hari gitu. Udah syuting lagi. Nah, udah syuting lagi saya. Gitu. Hati-hati nggak sih? Kayak sekarang. Iya. Lebih berhati-hati lah gitu. Untuk semuanya juga ya. Memang harus mematuhi protokol kesehatannya, harus benar-benar ketat lah. Kayaknya udah kapok deh sekarang. Yang ketiga kali loh. Ketiga kali saya. Gitu. Kabarnya keluarga Mas Ferry sendiri terkena COVID juga ya? Ada info gitu nggak sih? Enggak. Ya. Enggak dengar. Kalau pada sakit-sakit sih memang pada sakit ya. Batuk, pilek itu biasa, tapi negatif semua kok. Ya aku tuh kecapean, lelah banget emang. Jadi biasa bandel. Posisinya tuh kalau nggak pas lagi capek itu nggak minum vitamin, pokoknya bener-bener nggak minum apa-apa lah, jadi mungkin drop gitu ya, kecapean gitu. Akhirnya pulang dari Bali, yang positif aku doang sih, yang lain-lain sih enggak gitu, karena sih sempet batuk, tapi alhamdulillah di antigen nggak positif. Jadi yang positif aku doang sendiri. Ketahuan positifnya ya pas aku pulang dari Bali kan jam 12 siang. Itu malamnya aku batuk-batuk, malamnya jam 7 malam tuh aku udah mulai agak kering gitu loh, kering banget gitu. Padahal kemarin selama di Bali tuh aku antigen terus, itu masih negatif gitu. Nah pas malamnya itu udah mulai agak-agak kok batuk ya gitu, tenggorokannya kok sakit gitu. Ya udah ngecek lagi, ternyata positif gitu. Tapi alhamdulillah fisik gitu, badan semua tuh segar-segar aja. Makan masih enak,
penciuman juga masih bagus sampai sekarang gitu. Cuma ini aja, cuma masalah tenggorokan aja. Sedikit agak batuk, terus flu ya, mau agak flu gitu, agak berat, agak demam tapi nggak terlalu. Aku ngecek sih masih oke lah ya, nggak terlalu demam banget gitu. Ya baru pulang dari Bali, terus akhirnya begitu malam cek positif, itu aku ngecek semua rumah sakit penuh semuanya. Akhirnya minta tolong dari pihak rumah sakit datang ke sini untuk kasih aku obat, aku dikasih infus, terus ya udah suruh istirahat lah gitu, santai, insya Allah nggak ada apa-apa. Karena yang pertama juga aku waktu yang pertama kali kena juga biasa aja, makanya dokter juga bilang kalau nggak ada gejala ngapain ke rumah sakit, karena kan pada waktu itu kan nggak ngerti harus kayak apa kan, pertama kali COVID kan nggak ngerti harus minum apa, harus ngapain gitu. Di rumah sakit juga makan enak, penciuman enak, terus aku tuh nggak tidur, cuma kerjanya jalan-jalan aja gitu. Sampai ngapain sih Mbak dirawat? Ya pengen istirahat aja gitu. Jadi sekarang begitu kena, aku di rumah aja minum obat, dan kalau memang harus pengen suster datang untuk memberikan infus, aku udah dari tadi malam sampai hari ini orang rumah sakit datang terus ke rumah gitu. Alhamdulillah seneng udah selesai 10 hari karantinanya, terus lebih kali ya 11 hari, karena kan aku nggak boleh PCR sampai yang ditentuin sama dari sana gitu. Jadi hari pertama pas positif, terus baru PCR lagi di hari ke-10, terus pas negatif hari ke-11 PCR lagi, terus negatif lagi baru boleh pulang. Pokoknya harus 4 kali, jadi negatifnya berturut-turut, positifnya ya sekali yang pertama itu. Gimana sekarang kondisinya mungkin Bunda? Aku tuh alhamdulillah nggak ada gejala apapun yang aku rasain, kecuali agak bindeng sama agak tenggorokan agak sakit, itu doang. Tapi yang kayak demam, batuk, atau flu yang parah, atau hilang penciuman sama sekali nggak ada. Jadi emang gejalanya sangat amat ringan, dan ya udah. Tapi karena positif kan harus isolasi kan di rumah sakit, jadi ya udah. Kaget nggak sih? Kaget banget karena kan memang aku dalam keadaan sehat walafiat, nggak ada gejala apapun. Dan saat itu stresnya karena kan takut kayak Aurel lagi hamil, jangan sampai dia kena, apalagi kan mau lahiran, terus juga pikirannya udah lagi banyak yang lain gitu. Banyak ketakutan itu aja sih. Jadi alhamdulillahnya juga aku nggak ada gejala, padahal kan ada penyakit bawaan gitu, nggak ada gejala yang lain. Maka aku juga bingung, kayak positif tapi waktu aku pertama dulu yang kena itu kan sampai parah banget. Apa mungkin ini salah satu juga efeknya kita vaksin kali ya, 2 kali itu mungkin ya, atau memang ternyata kayak virus yang baru ini emang gejalanya. Tapi pas aku tanya-tanya ke asistenku yang kena, ke keluargaku yang di Amerika yang kena, semua bilang mereka cuma flu batuk aja, kayak flu batuk biasa. Nah aku even nggak batuk, nggak flu parah, cuma ya bindeng sama tenggorokanku tuh kayak nggak enak aja 2 hari. Nggak apa-apa, itu namanya hidup kan. Jadi kalau aku sih lebih merasa ya ya nggak apa-apa. Aku kan memang pada saat itu kondisinya pesawat dibuka setiap hari, terus negara kita menerima warga negara asing, bahkan di Maret nanti ada motor GP kan di sini gitu. Jadi kita juga nggak pernah kayak aku udah 1 tahun kemarin bener-bener lockdown, nggak kemana-mana. Baru di tahun kedua aku kan sempat berobat. Nah sekarang ini ya kita memang kalau dibilang pure liburan juga enggak, tapi kalau bukan liburan juga ya namanya keluar negeri kan pasti ada jalan-jalannya ya gitu. Tapi kan kita lebih ke aku nganterin anak-anak untuk ketemu keluarga besarnya, di mana sampai dari pas nikah sampai hamil kan belum ketemu gitu. Itu aja sih. Jadi aku tidak minta untuk dimaklumin, tapi ya
aku kan juga nggak mau untuk sebenarnya kena gitu, nggak ada yang mau ya. Dan alhamdulillah kan aku mengikuti prosedurnya, nyampe langsung karantina hotel, positif langsung karantina rumah sakit, jadi nggak sempet ketemu dengan orang gitu. Jadi nah aku juga anehnya di sana aku negatif. Dan aku baru ngerasa kayak tenggoroku nggak enak itu pas aku nyampe bandara Indonesia. Kan alhamdulillahnya bagus banget sih kita penanganannya bandara kita, dari mulai nyampe sampai keluar tuh bisa 1,5 jam aku di airport. Itu karena antriannya banyak dan banyak orang yang dari luar negeri. Terus kayak harus pertama, kalau dulu kan cuma imigrasi kan, kalau sekarang tuh enggak, ada 1, 2, 3 banyak layernya gitu. Sebenarnya bagus, tapi di 15 menit pertama aku mulai kayak agak kok nggak enak tenggorokan ya, kok aku kayak bindeng ya gitu. Terus PCR biasa aja, pulang sehat aja gitu. Tiba-tiba paginya dikasih lihat hasilnya positif, ya udah sehat banget. Nah pas diisolasi malah tambah sehat, malah nggak ada bindeng, nggak ada sakit tenggorokan, jadi nggak nyampe batuk, nggak nyampe melek, nggak nyampe demam. Jadi ya udah isolasi di rumah sakit 10 hari, bener-bener ya beribadah, nonton, jadi anggapnya ini aja waktunya aku untuk istirahat. Ada rasa trauma nggak sih Bunda dari bulan kemarin? Enggak lah, trauma enggak. Kenapa? Karena aku dengan kepergian kemarin itu aku membawa anak-anak untuk bisa bertemu keluarga besar. Kebahagiaan banget kita selama di sana, bisa ngobrol sama besan. Kalau orang nanya, kita juga banyak yang pengen ketemu keluarga. Ya itu kan sebenarnya hak orang masing-masing mau pergi atau enggak. Toh bandara dibuka, toh nanti ada MotoGP juga ini dibuka. Cuma yang saya sedih, kok sebelum aku mendeklar aku kena COVID, tiba-tiba media duluan yang mengeluarkan, dan media juga mendapatkannya dari mana? Pasti kan nggak mungkin media mencari-cari, itu kan nggak mungkin. Pasti media juga dapat informasinya dari mana, saya nggak tahu gitu. Bahwa tiba-tiba akunya positif hari ini, besoknya langsung aku belum nulis. Aku tuh baru nulis gara-gara udah rame di media, terus aku udah diisolasi tuh. Aku pikir kalau aku nggak nulis nanti kan malah beritanya simpang siur, makanya aku tulis. Tapi itu udah siang, paginya tuh beritanya udah keluar Ashanti positif Omikron. Nah setelah aku positif Omikron itu kan harus dicek 24 jam kali 2 gitu. Tapi ya mungkin memang di bandara itu adalah semuanya cek buat cek apa aku nggak gitu paham lah, ikutin aja. Yang penting memang udah mungkin sudah jalannya. Yang penting kalau dibilang trauma enggak, karena kemarin tuh kan sebenarnya kan kalian tahu kan, kita kalau yang ngikutin kita pasti tahu tadinya kan kita maunya ke Bali, dan himbauan pemerintah itu bukan nggak boleh pergi tapi disarankan gitu. Itu baru ada setelah awal Desember, sedangkan kita beli tiket di 14 November, udah beli tiket 28 orang. Terus Omikron tiba-tiba ada Omikron masuk Indonesia tuh di akhir November kan, jadi sempet kita bilang aduh boleh, dan tiket kita tuh nggak bisa nggak bisa di refund, nggak bisa dipindahin tanggal. Bahkan kepulangan yang aku sama Aurel tuh beda tanggal karena udah nggak dapat lagi, karena kita udah pesen di 14 November aja menurut travel udah mepet untuk kita rombongan kan, karena kan itu udah dadakan semua gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, maksudnya alhamdulillah udah ketemu keluarga besar, udah silaturahmi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.